يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Ada 3 perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin mengambil manfaat dari Al-Quran. Ada 3 perkara yang harus diperhatikan oleh seseorang yang ingin mengambil manfaat dari Al-Quran. Pertama, berusaha mencari peringatan dan nasihat dari ayat-ayat Al-Quran. Itu pertama. Jika kita ingin mendapatkan faedah, maka cintailah nasihat-nasihat yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menyiapkan hati yang hidup lagi sehat untuk menerima nasihat tersebut. Yang kedua, menyiapkan hati yang hidup lagi sehat untuk menerima nasihat itu. Yang ketiga, memberi perhatian atau memperhatikan dengan seksama nasihat yang disampaikan dengan cara mendengar dan tidak lalai. Dengan cara mendengar dan tidak lalai. 3 perkara ini dikumpulkan oleh Allah dalam satu firman-Nya, yaitu surah Qaf ayat 37. Surat Qaf ayat 37, di mana Allah berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati atau dia menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 perkara tadi. Perkara pertama ada pada firman Allah, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya pada yang demikian itu ada peringatan. Ini pertama. Yang kedua, liman kana lahu qalbun, untuk orang yang memiliki hati, yaitu hati yang hidup lagi sehat. Yang ketiga, au alqasam'a wa huwa syahid, atau dia menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikan. Inilah 3 perkara yang harus kita miliki agar kita mengambil manfaat dari Quran yang kita baca dan yang kita pelajari.
Nah, insyaallah pada pagi menjelang siang ini kita akan membahas lanjut surat Nuh ayat 21. Surat Nuh ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Nuh rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Yang artinya Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakai aku dan telah mengikuti orang-orang yang harta beserta anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan sekali-kali meninggalkan Waddan, Suwa'an, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Ya. Ini adalah pengaduan Nabi Nuh kepada Allah tentang jawaban kaumnya kepadanya, di mana kaumnya itu mendurhakai Nabi Nuh. Saya mau ulangi lagi pertanyaan nih. Ibu-ibu, Nabi Nuh itu berdakwah selama berapa tahun? 950.000 tahun. Dia sabar mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. 950 tahun itu lama ya.
Ibu-ibu ada yang umur 200 tahun di sini. Ya. Paling banter 90 tahun, itu pun sudah lesung semua pipinya. Ya. Jadi jemaah sekalian jazakumullah, Nabi Nuh itu berdakwah mengajak kaumnya kepada tauhid bukan waktu yang sebentar, tapi dalam waktu yang begitu panjang dan lama. Apa jawaban kaumnya? Mereka melakukan tipu daya. Ya. Di sini Allah berfirman mengabarkan bahwa Nuh alaihissalam mengadu kepadanya, sementara Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pantauan Allah. Walaupun Nuh alaihissalam telah memberikan penjelasan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan menggunakan berbagai macam cara dakwah, terkadang dengan anjuran, terkadang dengan ancaman, akan tetapi pengikutnya atau kaumnya telah membangkang, menentang dan mendustakan Nabi Nuh. Mereka mengikuti para pemuja dunia. Nah ini dia ibu, ini yang merusak para dai. Ada kadang dai itu mengikuti pemuja berhala, ada juga mengikuti pemuja dunia. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari perintah Allah. Meskipun mereka diberi kenikmatan dunia berupa harta, berupa anak-anak, semua nikmat itu ternyata istidraj. Istidraj itu kenikmatan Allah ya untuk orang-orang yang tertipu. Ya. Kenikmatan untuk orang-orang yang tertipu, bukan penghormatan. Makanya jangan terlalu memanjangkan pandangan kepada harta orang kafir. Kadang kita ini hasadnya berlebihan. Sama orang kafir kita hasad. Ngapain? Apalagi sama tetangganya sendiri. Tetangga beli kulkas, dia ngerumun. Sudah biarin aja, jangan terlalu terkesima dan takjub dengan pemuja-pemuja dunia. Ya terkadang dai-nya, apalagi dai-dai muda kayak saya ini, lagi cari perhatian, lagi cari donatur, ceritanya begitu. Akhirnya fatwanya sesuai dengan keinginan orang kaya. Dan ini adalah merusak harkat dan martabat seorang pembawa dakwah. Ahli dunia itu mereka lalai. Kalaupun undang ustadz ke rumahnya, ya sekedar untuk menampakkan religinya. Setelah itu dia entah kemana dia sholat. Maka kita tidak perlu terlalu mengikuti pemuja dunia. Dan itulah sunnahnya kaum Nabi Nuh yang membangkang. Mereka lebih memuja orang-orang kaya. Ya. Tetapi orang-orang itulah yang ternyata diberi harta dengan cara istidraj. Oleh karena itu Allah katakan dalam firman-Nya, "Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara." Mereka itu hanya mengikuti orang-orang yang harta dan anaknya tidak menambah padanya melainkan kerugian saja. Huruf dal pada kalimat walad dalam ayat itu dibaca dengan dhammah. Dhammah itu waladuhu. Atau dibaca dengan fathah. Maknanya berdekatan insyaallah. Jadi inilah ayat boleh dibaca maluhu wa waladahu, malahu maluhu wa waladahu. Bisa dibaca juga dengan maluhu wa waladuhu. Boleh, tapi maknanya sedikit berubah. Kalau waladuhu berarti dia menjadi pelaku yang menambah. Kalau waladahu berarti menjadi objek yang bertambah rugi.
Gitu. Kalau waladuhu artinya yang menambah kerugian. Kalau waladahu artinya yang bertambah kerugiannya. Gitu. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh mereka selain memuja pemilik dunia, wa makaru makran kubbara, dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Mujahid mengatakan tentang kubbara, yakni yang amat besar, artinya yang sangat dahsyat. Itu menunjukkan bahwa musuh dai yang mengajak pada tauhid itu bukan musuh yang kaleng-kaleng. Bukan. Musuh yang betul-betul musuh. Makanya orang mendakwakan tauhid banyak musuhnya. Dari kalangan orang-orang yang sesat pemikirannya. Di antaranya orang-orang kafir dan musyrik. Ibnu Zaid berkata mengenai kalimat kubbara, yakni kabira, ya. Dan ini adalah ungkapan sigha mubalaghah, sangat besar makar mereka itu, dan senantiasa makar mereka itu besar, tidak ada yang biasa-biasa saja, ya. Arti firman-Nya dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar adalah tipu daya yang mereka lakukan kepada para pengikut mereka dengan membodohi mereka bahwa mereka di atas kebenaran dan petunjuk sebagaimana yang akan mereka katakan pada hari kiamat nanti. Nah, sudah ketahuan kan kemana afiliasi manhaj dai-dai yang mengajak kepada kesesatan itu? Ibu-ibu pasti bertanya begini, kok bisa ya gus-gus gondrong yang kotor kalimatnya itu diikuti orang? Kan pasti bertanya begitu kan? Kok bisa ya seorang Syiah seperti Habib Ja'far itu diikuti orang? Kok bisa Mama Gufron yang makoli-makoli itu diikuti orang? Kan itu pertanyaan kan? Kenapa bisa diikuti orang? Karena tokoh-tokoh ini membuat makar duluan. Apa makarnya? Orang-orang ini kita bodohin dulu, baru kita yang tampil sebagai dai mereka. Jadi mereka itu hanya dipandang dai oleh orang-orang bodoh yang mereka tipu gitu. Mana ada di sepanjang hayat manusia seorang bicara kotor bahkan mengajak pada zina dijadikan dai? Kecuali di saat orang-orang sudah dibodohin semua. Contoh begini. Ada dai, dia mengajak orang di bar-bar melihat yang pakai yukensi mai ketek celana bupati. Buka paha tinggi-tinggi kan celana bupati itu. Bupati. Buka paha tinggi-tinggi. Ada orang ceramah di situ. Lalu dikatakan dia bertakwa kepada Allah, pret. Yang kiai di pondok pesantren yang berada dengan santriwati yang nutup aurat saja kena diperkosa santrinya, ya enggak? Siapa yang bisa menjamin? Jadi ini dai-dai dianggap dai karena orang yang mengikutinya sudah dibodohin dulu. Nah ini terjadi pada kaum Nabi Nuh dan itu akan terus terjadi sampai hari kiamat. Masa ada seperti orang bodoh seperti Mama Gufron itu punya pengikut karena dia bisa bicara dengan malaikat Jibril. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Nah, ini jawabannya Ibu. Karena mereka mengikuti manhaj pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh. Dia itu dengan cara kaumnya dibodohkan dulu. Oleh karena itu nanti di hari kiamat para pengikutnya ini akan mengaku bal makrul laili wan nahar idh ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada
Dulu di dunia kalian yang membuat makar, menipu kami. Siang dan malam kalian memerintahkan kami untuk berkufur kepada Allah, untuk ingkar kepada Allah, dan membuat tandingan bagi Allah. Siapa yang mengatakan ini? Para pengikut dai-dai kesesatan. Masa ada kajian joget-joget dulu? Masa ada kajian goyang-goyang dulu? Masa ada kajian dai-nya bencong? Ada enggak? Ada. Bencong dai-nya. Betul-betul bencong, kalau dilihat wajahnya mau muntah kita. Ajib, tapi bagi mereka itu jadi apa? Dai. Kenapa demikian? Karena si pengikut sudah ditipu dulu oleh tokoh-tokohnya. Ya. Apalagi yang dipakai tipu itu predikat Habib. Ada kol-kolahnya itu. Habib. Ya. Itu Habibnya itu la ilaha illallah, bodoh, murakkab lagi. Dan berhasil menarik perhatian orang dengan penampilan. Baca kitab tidak bisa, baca Quran belepotan. Iya kan? Maka mereka ini memiliki madhab yang sama seperti madhabnya pembesar kaum Nabi Nuh. Maka terjawablah pertanyaan kita, kok bisa dia punya pengikut? Ya iya, pengikutnya dibodohin dulu baru jadi pengikut. Mana ada ibu-ibu mau mengikuti mereka? Kenapa ibu-ibu tidak mengikuti mereka? Karena ibu-ibu terpelajar, meskipun di usia ini tidak mungkin naik kelas. Tapi terpelajar, ya kan? Terpelajar, terhormat. Ya saya aja kalau belajar mungkin tidak naik kelas lagi ini, kalau disuruh ulangan. Tapi setidaknya kita bisa menyelamatkan diri dari kebodohan dan dibodohi orang-orang ini. Baik, di antara berhala kaum Nabi Nuh dan bagaimana nasibnya. Mereka mengatakan, wa qad tadharunna alihatakum. Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan atau tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan wala tadharunna waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan tinggalkan wad, su'a, yaghuth, ya'uq dan nasr. Ini nama orang soleh. Nama siapa? Orang soleh di keturunan ke-10 dari zaman Nabi Adam. Ya. Keturunan keberapa? Generasi 10. Nah, di generasi 10 itu ada wali limo. Wali 5. Kalau di Indonesia ada wali songo. Dari wali songo sampai wali songong di Indonesia. Ada, ya. Wali-wali yang songong yang masih hidup. Nah, dulu ada wali 5. Nama wali itu Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. 5 orang ini meninggal dunia dengan di waktu yang bersamaan, maksudnya di zaman yang berdekatan waktunya. Pengikutnya sedih karena ditinggalkan oleh tokoh mereka. Nah, iblis memanfaatkan kesedihan itu. Dia datang memberi bisikan, kalian kalau mau mengenang 5 orang baik ini, buatkan patung. Hanya sekedar untuk mengenang dan memberitahukan ke anak cucu kalian, ini 5 orang baik nih. Maka mereka pun melaksanakan bisikan iblis itu dan meletakkan patung 5 orang soleh tadi di tempat biasa mereka bertemu. Berjalan waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun demi tahun, generasi berganti generasi. Tibalah waktunya generasi yang tidak mengerti kenapa patung ini dibuat. Iblis datang lagi.
Memberitahukan pada generasi berikutnya. Tahu nggak kalian dulu? Tahu nggak kalian bahwa patung ini dulu nenek moyang kalian menjadikan sebagai tempat tawasul. Maka kuburan orang soleh itu beserta patungnya dijadikan tempat tawasul. Maka kenapa ustadz-ustadz kita begitu tegas dalam urusan bertawasul kepada kuburan? Karena ini adalah sunnahnya kaum Nabi Nuh. Maka mereka menggunakan kuburan 5 orang soleh sebagai tempat untuk beriktikaf, berdiam di diri. Lalu mereka jadikan kuburan itu sebagai tempat bertawasul. Iya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa berhala-berhala milik kaum Nuh diwarisi oleh bangsa Arab setelah itu. Wad milik kalb di Daumatil Jandal. Di negeri Daumatil Jandal itu ada patung namanya Wad. Kemudian Suwa dimiliki oleh kabilah Huzail. Kemudian Yagus dimiliki oleh Bani Murad dan Bani Ghatif di Al-Juruf. Kemudian Ya'uq milik Hamdan dan Nasr milik Himyar, keluarga Dzikala. Mereka adalah nama-nama orang soleh kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka agar membuat patung-patung di tempat-tempat mereka beribadah dan menamakan patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Mereka pun melakukan bisikan setan tersebut. Patung-patung itu pada awalnya tidak disembah. Namun ketika generasi mereka telah habis dan ilmu terkikis, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Perkataan senada diriwayatkan dari Ikrimah, kemudian Ad-Dhahhak, Qatadah dan Ishaq. Ali bin Abi Talha berkata dari Ibnu Abbas, ini adalah berhala-berhala yang disembah pada zaman Nabi Nuh. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Muhammad bin Qais bahwa Yagus, Ya'uq, Nasr adalah orang-orang soleh yang hidup di masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Mereka dahulu memiliki para pengikut yang setia. Ketika mereka meninggal dunia, para pengikut mereka yang meneladani mereka berkata, seandainya kita membuat patung, mereka niscaya akan lebih memacu kita untuk beribadah jika kita mengingat mereka. Persis nggak dengan orang zaman sekarang? Mau beribadah lihat foto Habib, ya kan? Kalau mau semangat ibadah kita datangin foto Habib gitu kan? Sama kayak ini? Sama apa tidak sama? Tidak ada bedanya malam kemarin dengan malam hari ini. Sama-sama gelapnya. Ya. Mereka pun membuatnya, dan ketika mereka meninggal dunia, syaitan pun datang menggoda keturunan mereka yang membuat patung itu. Dengan membisikkan bahwa dahulu mereka, orang tua kalian, menyembah patung-patung itu. Dan dengannya mereka meminta turun hujan. Sehingga para keturunan mereka pun menyembah patung orang soleh tadi. Dulu yang disembah patungnya siapa? Orang soleh. Kalau sekarang orang salah pun disembah patungnya. Iya enggak? Dan memang fitnah kuburan ini luar biasa. Sejak dulu sebab kekufuran dan kesesatan anak manusia itu gara-gara berlebihan kepada kuburan orang soleh. Ya. Dan dibuatkan foto dan patung persis seperti yang dilakukan oleh anak-anak Habib zaman sekarang. Bapaknya meninggal, fotonya dipajang. Kemudian disuruh orang untuk datangi ziarahi kuburan siapa? Bapaknya. Karena si anak durhaka ini cari uang di balik kuburan bapaknya. Bukannya cari uang untuk bekerja, justru dia menggunakan proyek bangkai. Tahu proyek bangkai? Proyek mayat bapaknya sendiri. Kan itu namanya proyek bangkai namanya. Dihias-hiasin kuburannya.
Persis nggak seperti berita yang disampaikan oleh para tabi'in ini? Persis. Maka ibu-ibu jangan juga tergoda dan terpengaruh dan takjub dengan wajah Habib yang lebih mancung hidungnya dari kami ini. Kadang-kadang yang datang ngaji untuk mencari wancung hidung aja. Iya. Ini memang sudah pemberian Allah demikian. Bukan mancung hidung atau putih wajah yang menjadi patokan. Tetapi apa yang diajarkannya. Iya kan? Oleh karena itu kita ini ditipu oleh gaya hidup dan gaya berpenampilan orang ahli ibadah. Nah, patung 5 orang soleh ini ibu-ibu ditemukan utuh 40 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Ada yang tahu di mana ditemukannya patung ini? Oleh bangsa Arab. Ditemukan pertama kali di Jeddah. Di mana? Di Jeddah. Dan patung itu digali atas bisikan setan kepada seorang ahli ibadah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia salah satu tokoh pemegang kunci Ka'bah di 40 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Nih kita tarik ke belakang nih. Nabi dilahirkan di tahun gajah. Nah 40 tahun sebelum kejadian gajah itu ada seorang tokoh namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia pertama-tama kali meletakkan patung Hubal di Ka'bah karena mendapat hadiah patung dari orang-orang Syam di saat dia berdagang. Nah sepulang dari Syam itu iblis datang kepadanya dan memberi bisikan. Di sana ada patung yang lebih bagus lagi. Di Jeddah. Nah Jeddah bagian mana? Yang jelas saya tidak tahu. Mudah-mudahan bukan di bandara internasionalnya. Ya. Yang jelas pernah ditemukan di mana? Di Jeddah. Para sejarawan mengatakan demikian. Nah digalilah atas bisikan setan tadi. Nah ditemukanlah 5 patung itu. Dan patung itu dibagi-bagi oleh bangsa Arab. Wadan dibagikan kepada Daumatil Jandal. Sedangkan Suwa dibagi untuk kabilah Khuzail. Sedangkan Yaguth dibagi untuk Murad dan Ghatif. Ya. Sedangkan Ya'uq dibagi untuk Hamdan. Sedangkan Nasr dibagi untuk Himyar. Keluarga Dzikala. Ya. Jadi dibagi-bagi juga tuh Tuhan yang disembah. Ajib. Ya kan Tuhan ini dibagi-bagi gitu. Kan ini menunjukkan bodohnya orang jahiliyah. Dan sumber daripada kemusyrikan hanya satu. Bodoh. Maka kenapa umat Islam itu disuruh belajar? Karena ciri khas musuh Islam itu adalah orang-orang apa? Bodoh. Ya. Tapi kalau orang sudah berilmu tentang tauhid, tentang sunnah, ya, Rocky Gerung pun tidak bisa menipu kita. Kan sekarang orang dia tidak bodoh, tapi ditipu juga oleh siapa? Rocky Gerung. Kenapa ditipu oleh Rocky Gerung? Karena mereka juga bodoh terhadap agama. Walaupun mereka cerdas dalam ilmu, teknologi dan juga IQ. Ya. Saking bodohnya umat Islam yang katanya IQ-nya tinggi ini, mereka mengundang Rocky Gerung ceramah di masjid. La ilaha illallah. Halus dada saya. Ini orang udah punya agama disuruh ceramah di masjid. Waktu sholat isya dia sholat apa? Ya. Maka jangan bodoh-bodoh kita ini. Gampang ditipu oleh siapa? Syaitan. Taib kaum Nuh. Doa kaum Nuh atas kaumnya, untuk pengikutnya dan untuk pengikutnya yang beriman kepadanya. Ya, dia mengatakan wa qad adallu katsira, dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia.
yakni berhala-berhala yang mereka sembah itu telah menyesatkan banyak orang. Penyembahan berhala pun terus dilakukan sepanjang abad hingga sekarang. Lihat, di zaman Ibnu Katsir masih disebut hingga sekarang. Berarti kita katakan sekarang pun hingga sekarang. Ya. Baik di kalangan bangsa Arab, non-Arab maupun golongan-golongan Bani Adam lainnya. Ibrahim berkata dalam doanya, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Selanjutnya Nabi Nuh berkata, "Wala tazididz zalimina illa dhalala." Dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Ini adalah doa Nuh atas kaumnya karena kekerasan hati, kekufuran dan keingkaran mereka. Ini sebagaimana Musa berdoa atas Fir'aun beserta kaumnya. Nabi Musa mengatakan, "Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim." Ya Rabb kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih. Ini adalah doa Nabi untuk kaumnya. Kalau sudah begini doanya, kira-kira udah parah enggak itu? Parah. Allah telah mengabulkan doa Nabi Nuh dan Nabi Musa alaihissalam atas kaumnya. Maka umat ketua Nabi ini pun ditenggelamkan karena pengingkaran mereka terhadap risalah yang dibawa oleh keduanya. Sama-sama ditenggelamkan. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dalam banjir. Kaum Fir'aun ditenggelamkan di mana? Di laut. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Nuh berkata, "Mimma khati'atihim ugriku faudkhilu nara." Mimma khati'atihim, sesungguhnya disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan dalam dan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka mereka tidak mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain daripada Allah. Ya. Ini sama dengan bacaan mimma khatayahum. Bisa juga dibaca mimma khati'atihim. Artinya sama. yakni karena begitu banyaknya dosa yang mereka lakukan dan kegigihan mereka di atas kekufuran dan pengingkaran terhadap rasul-rasul mereka, maka mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka dipindahkan dari derasnya lautan ke panasnya api. Ya. Firman Allah, "Falam yajidu lahum min dunillahi ansara." Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah. Mereka tidak mempunyai penolong, tidak punya pembantu, tidak punya pelindung yang menyelamatkan mereka dari azab Allah. Ini sebagaimana Allah berfirman, "La 'asimal yauma min amrillah illa man rahima." Pada hari ini ya, tidak ada yang melindungi dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Ya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Wa qala Nuhur Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara." Ini doa berikutnya. Dan Nuh berdoa, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini." Jadi janganlah engkau sisakan satu pun dari mereka di muka bumi. Ya, tidak ada pula seorang penghuni rumah pun. Model kalimat ini termasuk ke dalam gaya bahasa al-qidun nafi, penegasan kalimat negatif. Ya, seharusnya cukup dengan
la tadhar 'alal ardi minal kafirin. Kemudian tambahannya dayyara. Ya, rumah-rumah mereka pun jangan sampai tersisa. Maka datang banjir dari bawah, hujan dari atas, sehingga bumi dipenuhi oleh air atas izin Allah. Dayyara wahidan, ya. As-Sudi berkata ad-dayyara adalah orang yang tinggal di dalam rumah. Ya, akhirnya Allah menyapu bersih semua orang kafir penghuni dunia, termasuk anak kandung Nabi Nuh yang menjauh dari bapaknya. Seraya berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillah ila man rahima. Wa hala bainahuma al-mawju fakana minal mughraqin. Kata anak Nabi Nuh, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah ini. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi pada hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Anak Nabi Nuh itu durhaka. Ya, durhaka. Jadi kalau durhaka itu tidak memandang dia anak siapa. Kalau ada orang mengatakan, ente ini anak ustadznya, tapi ente akhlaknya buruk, belum tentu ustadznya itu mengajarkan buruk, ya enggak? Memang anaknya. Ya, enggak tahu apa anaknya ini diciptakan dari hasil tanah mana. Mungkin tanah sengketa. Kita tidak tahu. Karena gini, seorang itu ya diuji dengan keturunannya. Kalau keturunannya sesat dan dia ikut sesat, berarti dia jadikan anaknya sebagai berhala. Maka Nabi Nuh tidak mau tertipu dengan kasih sayang dia kepada anaknya. Terkadang ada orang itu mengikuti keinginan anaknya. Sholat ke masjid tidak mau. Bahkan sampai ada seorang suami tidak boleh ke masjid, kata istrinya, tidak mau ke masjid dia. Ini suami yang DKI, dibawa ke tiak istri, ya, atau dibawa kendali istri. Jangan, itu bisa jadi berhala istrinya nanti gara-gara dia ikuti siapa? Istrinya. Dan ada anak-anak juga yang durhaka kepada orang tuanya. Semoga Allah melindungi kita dari anak-anak seperti itu. Ya. Allah menyelamatkan para awak kapal yang beriman bersama Nuh alaihi salam. Allah telah memerintahkan kepada Nuh alaihi salam agar membawa mereka bersamanya. Firman-Nya menerangkan ucapan Nuh, innaka intadharhum yudillu ibadak. Ya Allah, sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Yani jika engkau menyisakan seorang saja di antara mereka, niscaya dia akan menyesatkan hamba-hambamu. Yani orang-orang yang kau ciptakan sesudah mereka. Kemudian firman Allah menerangkan doa Nabi Nuh, wala yalidu illa fajiran kaffara. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. yakni bermaksiat dalam bersikap dan kafir dalam hatinya. Pendapat ini dilontarkan oleh Nabi Nuh karena pengalamannya yang telah hidup bersama mereka selama berapa tahun? 950 tahun. Pantas Nabi Nuh berkata demikian. Kira-kira kita sudah pantas yang ngomong begini? Belum. Kita dakwah di sini baru beberapa tahun, belum tahu karakter manusia. Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian kepada Umar, ya kan? Umar itu baru 6 tahun dia mengganggu Nabi. Maka Nabi berdoa agar Allah memuliakan Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Ternyata Umar yang dipilih. Berarti sangat kufur dong kaum Nabi Nuh dulu.
Sangat. 950 tahun, bayangkan ibu-ibu. Nabi Nuh menjelaskan Allah Tuhan kalian, Allah Maha Besar, Allah yang disembah, aku utusan Allah. Ini bukti, ini mukjizat. Ditolak pula perkataan Nabi Nuh. 950 tahun. Dari 950 tahun itu dia isi kajian bukan sekali sebulan, tapi setiap waktu, pagi, petang, siang, malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan dilakukan oleh Nabi Nuh. Tapi apa mereka mau mengikuti? Enggak. Justru Nabi Nuh ketika diikuti oleh orang-orang lemah, ternyata pengikut orang ini orang lemah juga, miskin juga. Itu menunjukkan selain mereka menyembah berhala, mereka juga mempertuhankan orang kaya. Ya, dan saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan juga para dai-dai muda, jangan terlalu terkesima dan persona dengan orang-orang kaya. Orang kaya itu bukan kita manfaat untuk dimanfaatkan untuk diri kita, tapi bagaimana dia bisa menjadi hamba Allah dengan hartanya. Bagaimana dia bisa menjadi pengikut Rasul dengan hartanya. Itu target kita untuk orang kaya. Ya, bukan kita jadi hamba dia. Apa yang dia inginkan kita fatwakan, nggak boleh. Ya. Kemudian Nabi Nuh berkata, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku dengan beriman. yakni yang masuk ke masjidku. Itu artinya. Namun tidak ada halangan untuk memahami ayat ini secara lahir, bahwa Nabi Nuh mendoakan setiap orang yang beriman yang masuk ke dalam rumahnya. Kemudian walil mu'minina wal mu'minat, dan semua orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ini adalah doa untuk semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu doa seperti ini dianjurkan untuk meneladani Nabi Nuh dan mengikuti athar-athar yang menetapkan doa-doa yang masyhur dan disyariatkan. Boleh kita berdoa dengan doa Nabi Nuh. Ya, tapi untuk doa membinasakan tetangga-tetangga kita, ya belumlah. Masa baru berdakwah seminggu sudah, ya Allah binasakan tetanggaku. Begitu datang hujan api, kena rumah sendiri juga. Ya, jangan. Tapi doa Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat, ini sangat dianjurkan. Ya. Kemudian selanjutnya wala tazidil zalimina illa tabara, dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kebinasaan. Ya. Maka boleh berdoa kebinasaan buat orang kafir yang kita doakan secara umum, seperti kelompok Yahudi atau orang-orang kafir Nasrani yang membuat makar, boleh. Ya, ini mati lampu ya. Oh, sengaja dimatiin. Oke. Jadi di sini boleh minta kebinasaan untuk orang-orang kafir secara umum. Ya, tetapi untuk yang khusus di depan rumah kita, mintakan hidayah. Ya Allah, beri hidayah kepada tetangga saya, bukakan hatinya, ampuni dia. Ampuni di sini maksudnya minta ampun agar dia mendapat hidayah. Ya. Adapun orang-orang kafir yang zalim seperti Yahudi, boleh kita doa begini, wala tazidil zalimina illa tabara.
Taib, ini akhir daripada tafsir surat Nuh. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas surat Al-Jin. Nanti kalau saya baca suratnya jangan ada yang kesurupan ya. Iya. Karena saya pernah mengisi kajian di suatu pesisir, ini saya cerita dikit. Saya pernah isi kajian di pesisir laut, orang-orang pesisir gitu. Mereka katanya udah beratus tahun melempar kepala kerbau di laut. Ya, anak kaji ayat kursi waktu itu. Sebelum kajian, anak baca kayak gini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 4 orang kesurupan di majelis. Dan 4-empatnya mau datang mencekik saya. Kemudian saya ruqyah 4-empatnya. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah ke-4-empatnya sadar. Nah, karena 4 orang ini sadar, ana bicara pontang-panting tentang kesyirikan diterima juga oleh mereka. Kata mereka, ustadznya sakti. Kata kemudian kepala desa ngomong begini selesai kajian, Pak Ustadz, itu membuat sesajian melempar kepala sapi di laut itu tradisi kami di sini udah ratusan tahun Pak Ustadz. Baru kali ini kami diberitahukan bahwa itu adalah kesalahan. Tadinya kami tidak percaya sama Pak Ustadz, tapi melihat 4 orang kesurupan tadi, maka saya umumkan sekarang, saya berlepas diri dari perbuatan itu wahai masyarakat, kata kepala desanya. Jika kalian ingin mengikuti juga silakan, tapi jika kalian tetap pada hal itu saya berlepas diri, kata kepala desanya. Alhamdulillah kajian kita masih jalan sampai sekarang di tempat tersebut. Tapi yang ngisi ustadz lain, bukan saya. Ya, karena tempatnya terlalu jauh. Jauh di mata, dekat di sinyal. Baik, insyaallah nanti kita baca surat Jin ya pada pertemuan yang akan datang. Ada yang bertanya silakan. Tadi saya sudah minta izin. Ada keperluan sampai jam 10.30. Ada yang bertanya dengan sisa waktu yang ada? Bismillah. Lagi ditulis. Subhanallah. Ada yang menulis pertanyaan? Ada? Silakan dibawa. Ada? Tadi bilang ada. Oh, tidak ada ibu-ibu? Oh, lagi ditulis. Oh, enggak ada ya? Ada. Oke.
Udah. Bismillah. Ini ada pertanyaan, salat berpindah tempat apakah ada dalilnya? Wallahu alam, dalil secara terperinci atau perbuatan para sahabat ana belum temukan secara terperinci. Tapi sebagian orang berinisiatif berpindah tempat karena ingin memperbanyak saksi nanti di hari kiamat. Karena Allah katakan di dalam surat Zalzalah, wa qala al-insanu ma laha. Ya, tentang Allah mewahyukan kepada bumi untuk menjadi saksi. Jadi bumi nanti akan menjadi apa? Saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Fayauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ini gara-gara ayat ini sebagian mengatakan memperbanyak saksi dengan cara berpindah tempat. Tapi dalil yang secara jelas dari Rasulullah SAW dan para sahabat ana belum temukan. Ya, ana belum temukan. Tapi sampai hari ini saya sih kadang sholat di tempat saya sholat wajib itu tidak berpindah-pindah. Ya, kadang saya berpindah kalau ada kesempatan pindah tempat. Kenapa pemerintah membiarkan para habib kalau itu diberi panggung pula? Sama dengan pertanyaan kenapa masih dibiarkan LGBT? Sama pertanyaan kenapa masih dibiarkan barbar yang ada? Karena di negara hukum seperti kita ini ada pelanggaran tertentu agar tidak dibiarkan. Kalau di Saudi pelanggaran itu tidak hanya berkaitan dengan hukum kemaksiatan, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran etika dan agama. Walaupun di sana pun masih ada hukum-hukum Islam yang masih cacat, gitu. Dibiarkan karena tadi dasarnya adalah belum ada kekuatan untuk menghilangkan perbuatan-perbuatan bid'ah ini. Atau bahkan sebagian orang-orang yang ada di atas juga terpengaruh dengan pemahaman yang sama. Saya masih ingat pernah mengisi pengajian di salah satu instansi negara, dan yang mengundang saya waktu itu masih berpangkat kolonel. Beliau menyampaikan kepada ana, Ustadz, kayaknya kita tidak bisa lanjut kajian. Kenapa? Karena di atas saya dilaporkan bahwa kajian kita ini berafiliasi kepada Wahabi. Diusut demi usut ternyata Habib juga di balik itu. Jadi mereka juga punya backingan orang-orang yang besar. Karena iming-iming air mujarab. Iming-iming apa? Air keramat dan keturunan Nabi kan sudah didoktrin. Doktrin itu tidak memandang orang kecil maupun orang besar. Kena semua doktrin itu. Wong di zaman Persia ya, saya cerita sedikit. Di zaman Persia itu ada nabi namanya Nabi Mazdak. Dan dia punya pengikut Mazdakisme atau Mazdakiyah. Itu ajarannya mendoktrin orang-orang. Nabi palsu ya, ini bukan nabi asli, nabi palsu. Dia doktrin orang-orang Persia itu bahwa menyetubuhi banyak wanita mengangkat derajat di surga. Sampai raja ikut pemahaman itu. Dan raja didoktrin oleh mereka agar menyerahkan istrinya untuk ditiduri rame-rame oleh nabi dan pengikutnya ini. Nabi palsu tadi.
Maka raja memberikan istrinya. Lihat, raja memberikan siapa? Permaisurinya. Dan tentu istri raja tidak ada. Istri raja itu yang hitam, nggak ada. Tentunya yang cantik. Maka itu jadi target nabi palsu ini. Tapi putra mahkota tidak terima. Boleh kau setubuhi ibu saya, tapi debat dulu. Maka selesai debat, dipenggalah nabi palsu itu oleh raja Persia. Tapi ajarannya masih ada, dianut oleh Syiah. Nah, pertanyaan ini sama seperti tadi. Nanya kenapa dibiarkan Syiah, kenapa dibiarkan teroris. Kan teroris ada nggak di Indonesia? Ada. Ya, ada. Bahkan tetap dikasih panggung lagi. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.